Hai semuanya, tahukah kamu bahwa enzim memiliki peran penting dalam dunia medis modern? Yuk kita pelajari bersama bagaimana enzim bisa menjadi peran penting dalam dunia medis modern. Pada pemaparan materi kali ini, kami membawakan materi tentang pemanfaatan enzim dalam dunia pengobatan. Enzim dikenal sebagai agen terapi dalam memperbaiki fungsi biologis pada manusia. Peran kunci enzim. Enzim adalah biokatalis penting dalam metabolisme tubuh manusia. Sebagai protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh, memiliki peran signifikan dalam berbagai proses fisiologis. Ketika terjadi gangguan yang melibatkan kekurangan, pendekatan terapeutik yang melibatkan enzim menjadi relevan dan potensial. Penggunaan enzim mulai digunakan dalam kesehatan sejak akhir abad ke-19. Kemajuan teknologi. Bioteknologi membuka peluang pengembangan enzim sebagai terapi spesifik. Tidak hanya untuk menggantikan fungsi tubuh yang terganggu, namun juga bisa untuk pengobatan beberapa kondisi medis. Perkembangan ini menunjukkan potensi enzim sebagai alat penting dalam dunia medis modern, menciptakan kemungkinan baru terapi yang lebih efektif dan praktis. Keunggulan enzim sebagai agen terapi. Pertama, spesifitas tinggi adalah enzim sangat selektif terhadap substratnya. Artinya, mereka hanya berinteraksi dan memicu reaksi pada molekul target yang spesifik. Dalam terapi, ini berarti enzim dapat menargetkan molekul penyebab penyakit tanpa mengganggu sel atau proses biologis lainnya. Ibaratnya, enzim adalah kunci yang hanya cocok untuk satu gembok atau jenis gembok tertentu. Kedua, afinitas kuat adalah enzim memiliki kemampuan untuk berikatan dengan substratnya dengan sangat kuat, bahkan pada konsentrasi substrat yang rendah. Dalam konteks terapi, afinitas yang kuat memastikan enzim dapat bekerja secara efektif meskipun jumlah molekul target dalam tubuh sedikit. Ini seperti magnet yang kuat yang dapat menarik dan menahan benda meskipun ukurannya kecil. 3. Efisiensi katalitis adalah enzim mampu mempercepat laju reaksi kimia secara luas, biasa jauh lebih cepat dibandingkan katalis non-biologis. Dalam pengobatan, efisiensi katalitis memungkinkan enzim untuk mengubah atau menghilangkan molekul target penyakit dengan cepat dan efektif, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Bayangkan, enzim sebagai pekerja super cepat yang dapat menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang singkat. Tantangan dalam terapi enzim ada 3. Yang pertama, stabilitas enzim adalah molekul protein yang kompleks dan rentang terhadap kondisi lingkungan seperti suhu ekstrim, pH yang tidak sesuai, dan adanya protease atau enzim pemecah protein. Kedua, reaksi imunologis adalah karena enzim seringkali berasal dari sumber luar tubuh, misalnya bakteri, hewan, atau hasil rekayasa genetik. Sistem kekebalan tubuh pasien dapat mengenalinya sebagai benda asing dan memicu respon imun. Ketiga, biaya produksi adalah proses produksi enzim murni dalam skala besar yang memenuhi standar kualitas farmasi seringkali kompleks dan mahal. Ini melibatkan teknik fermentasi, pemurnian, dan formulasi yang canggih. Klinis enzim. Enzim kini digunakan secara luas dalam berbagai bidang klinis. Pertama, pada penyakit kardiovaskular, enzim seperti streptokinase atau urokinase berperan penting dalam mencegah dan mengatasi pembekuan darah. Ini sangat membantu pada kasus darurat seperti serangan jantung atau stroke, di mana enzim bekerja melarutkan bekuan yang menghambat aliran darah. Kedua, dalam pengobatan penyakit genetik, beberapa penyakit bawaan menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi enzim tertentu. Dalam hal ini, terapi enzim dapat diberikan untuk menggantikan enzim yang hilang, sehingga membantu memperbaiki metabolisme pasien. Contoh nyata dari penerapan ini bisa kita lihat pada penyakit Gaucher dan Fabry.
Ketiga, enzim juga digunakan untuk melawan infeksi. Beberapa enzim memiliki aktivitas antibakteri atau antivirus yang bisa menghancurkan dinding sel mikroorganisme atau menghambat proses penting dalam siklus hidupnya. Ini menjadikan enzim sebagai alternatif terapi yang menarik terutama di tengah meningkatnya resistensi terhadap antibiotik. Enzim dalam pengobatan kanker. Enzim juga berperan besar dalam terapi kanker. Salah satu contohnya adalah L-asparaginase, enzim yang digunakan secara khusus untuk mengobati leukemia limfoblastik akut. Enzim ini bekerja dengan cara menghilangkan asam amino asparagin yang sangat dibutuhkan oleh sel kanker untuk tumbuh dan berkembang. Karena sel kanker tidak mampu memproduksi asparagin sendiri, mereka menjadi kekurangan nutrisi dan akhirnya mati. Penghambatan pertumbuhan dengan mengurangi ketersediaan nutrisi penting seperti asparagin. Enzim ini menghambat pertumbuhan tumor. Ini menjadi strategi yang efektif untuk memperlambat perkembangan kanker. Terapi leukemia. Efektivitas enzim ini sudah terbukti untuk pengobatan leukemia, terutama pada pasien seperti anak-anak. Terapi ini sangat dikombinasikan dengan kemoterapi untuk hasil yang lebih baik. Enzim untuk penyembuhan luka, ada yang namanya enzim kolagenase. Kolagenase adalah enzim yang berfungsi mempercepat penyembuhan luka dengan cara menguraikan jaringan mati di area luka. Proses ini membantu membersihkan luka sehingga jaringan baru dapat tumbuh lebih cepat dan optimal. Fungsi lainnya ada pencegahan infeksi. Dengan membersihkan jaringan mati, kolagenase juga membantu mencegah infeksi. Jaringan mati seringkali menjadi tempat berkembangnya bakteri sehingga penguraian jaringan ini dapat menghindari infeksi bakteri pada luka. Dan yang terakhir ada regenerasi jaringan. Selain itu, kolagenase mendukung pembentukan jaringan baru yang sehat. Proses regenerasi ini penting agar luka dapat sembuh dengan baik dan meminimalkan resiko komplikasi atau bekas luka yang aneh. Dan ada enzim dalam gangguan pencernaan. Enzim pencernaan seperti pepsin, tripsin, dan amilase sangat penting bagi pasien yang mengalami defisiensi enzim. Enzim-enzim ini membantu menguraikan zat makanan. Di antaranya, pepsin memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Yang kedua ada tripsin, melanjutkan pemecahan protein di usus halus. Dan yang terakhir ada amilase, memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Dengan bantuan enzim pencernaan, proses penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal. Nutrisi menjadi lebih optimal sehingga pasien dengan gangguan pencernaan dapat memperbaiki proses pencernaannya dan mengurangi keluhan seperti kembung, sakit perut, atau malnutrisi. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan masa depan enzim. Di sini terdapat 3 cara dalam perkembangan masa depan enzim ini. Yang pertama adalah rekayasa genetika. Dengan rekayasa genetika, stabilitas dan efektivitas enzim dapat ditingkatkan, sehingga terapi menjadi lebih optimal. Dan yang kedua, terapi kombinasi. Enzim kini bisa digabungkan dengan obat konvensional yang diberikan hasil pengobatan yang lebih baik. Contoh obat konvensional ini seperti obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter kepada pasiennya. Dan yang ketiga adalah nanoteknologi. Dengan bantuan nanoteknologi, pengiriman enzim ke target spesifik dalam tubuh menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Enzim pencerna seperti pepsin, tripsin, dan amilase membantu menguraikan protein dan memperbaiki proses pencernaan, terutama bagi pasien yang mengalami defisiensi enzim. Nah, dari pemaparan teman-teman saya sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa enzim memiliki potensi besar dalam pengobatan berbagai penyakit. Namun, tantangan masih ada dan penelitian lanjutan sangat diperlukan. Terapi enzim menjadi metode alternatif yang menjanjikan untuk masa depan dunia medis modern. Mari kita dukung perkembangan riset enzim agar kesehatan masa depan semakin terjamin.